Haleluya. Berapa yang bersuka cita, mulai dari tempat ini lambaikan tangannya Bapak Ibu. Belum semua lambaikan tangan secara ini. Siapa yang sudah lambaikan tangannya? Haleluya. Bapak Ibu kita berdiri sama-sama yuk. Jadi kita berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Silakan Bang Jul. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapak, di mana Kau sampaikan kami dalam waktu seminggu Tuhan, Kau menyertai dan menghibur kami ya Bapak. Itu karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Biarlah kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Waktu ibadah ini Bapak, kami sangat percaya Kau melayaki kami, Kau menguduskan kami, Kau menyucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Sehingga kami datang di hadapan-Mu, datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa korban syukur Tuhan Yesus, sehingga berkenan dan menghasilkan buah yang harum dari Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berarti kami semua Tuhan, WL-Mu, singa-Mu Tuhan, imam musik Tuhan Yesus, kami percaya dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin bersorak-sorai, bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati kami semua Bapa. Berkati juga Tuhan buat pembalas sidang kami yang kami kasih ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus pembalas sidang kami Tuhan, beserta pekerjaan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepekaan, pertajam roh, visi misi lebih lagi Tuhan Yesus untuk pembalas sidang kami Tuhan. Mau pakai Tuhan sebagai Tuhan Pentakos Tuhan, sebagai messenger-Mu Tuhan, pembalas sidang kami Tuhan, di mana Engkau punya pekaan Tuhan Yesus, di mana pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan, penuh hikmat yang dari Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan messenger Pentakos ini Tuhan, lawatan-Mu akan terjadi, pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan untuk setiap di bangsa kami maupun seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk kami Tuhan yang selalu menopang atas pembalas sidang kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk gembala kami kasih Tuhan buat C4 Tuhan, beserta Ibu Gembala Maulin Tuhan Yesus. Percaya Kau pakai lebih lagi Tuhan, Pastor Weir Bapak. Kau berikan kepekaan juga Tuhan, hikmat-Mu, visi-Mu Tuhan Yesus untuk pengembalaan di C4 Bapak. Kami sangat percaya Tuhan, di mana Tuhan dalam pengembangan mencoba C4 Tuhan, setiap cabang-cabang akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan jiwa-jiwa yang dari Engkau ya Tuhan, boleh mengembang ke kanan kiri Tuhan, sehingga boleh melihat setiap cabang akan penambahan Tuhan Yesus sampai 17 hingga sampai 50 Bapak. Itu karena berkat kemurahan Tuhan atas pengembalaan di C4 Bapak. Berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, buat Pastor Hengki, beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus. Pakai juga Tuhan dengan pengurapan kuasa, hikmat-Mu juga Tuhan, dengan visi kami Tuhan Yesus, dengan penuaian kami untuk 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan Yesus, Pentakos juga tercurah atas GBI Pademangan Tuhan. Boleh melihat Tuhan, tuaian kami, jiwa-jiwa boleh hadir, boleh datang di hadapan Tuhan di gereja kami ya Bapak. Berkati ya Bapak, berkati keluarganya Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dengan berkat kasih karunia-Mu Tuhan, segala kesehatan, kekuatan, usaha, bisnis Engkau berikan melimpah atas gembala kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kau melawat bangsa kami, Kau akan mengubahkan bangsa kami, Kau akan mentransformasikan bangsa kami, Kau merestorasi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Boleh bangsa kami diberkati lebih lagi ya Bapak. Terus Tuhan Yesus, untuk bangsa kami ya Bapak, Kau memulihkan Tuhan dalam keadaan Tuhan, masa-masa dalam pandemi ini ya Bapak, dalam masa-masa Tuhan Yesus kekurangan, masa-masa keekonomian Tuhan, masa-masa dalam inflasi itu, kami sangat percaya bangsa kami tercukupkan Tuhan karena kemurahan-Mu ya Bapak atas bangsa kami ya Bapak. Biarlah Tuhan hikmat yang takut akan Engkau tercurah atas pemimpin kami Tuhan, dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR, gubernur, seluruh wali kota yang terendah Tuhan. Engkau melawat setiap jamahan-Mu Tuhan, setiap hati Tuhan Yesus boleh tergerak isi hati ini Tuhan. Kau menanamkan suatu integritas Tuhan yang tinggi Tuhan, yang adil, yang jujur Tuhan, untuk memimpin bangsa negara kami untuk maju ke depan ya Bapak. Diberkatilah bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah kami, seluruh jemaat kami ya Bapak, hadir Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami buka hati kami datang pada Engkau Tuhan, mempersembahkan yang terbaik Tuhan, untuk memuji menyembah muliakan nama-Mu ya Bapak. Perkenankan kami hari ini Tuhan Yesus untuk masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali kita
berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kita percaya bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Yang percaya katakan amin. Sebab itu mari kita memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini, saudara. Yang mau memuji Tuhan sama-sama kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom saudara, gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Raharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan surga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru,
yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok hypergrace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok hypergrace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pada waktu Paulus dan Silas ditangkap, kemudian dijerat, dipukuli, bahkan masuk dalam penjara, Bapak Ibu, kaki tangannya dibelenggu. Tetapi mereka mengambil keputusan tetap untuk menjadi seorang penyembah Tuhan. Dan kita tahu ceritanya bahwa mujizat terjadi. Mereka nggak bersungut-sungut, mereka nggak mengeluh tentang apa keadaan yang mereka alami pada saat itu. Tetapi mereka tetap menyenangkan Tuhan melalui penyembahan mereka. Hari ini
ketika kita datang ke tempat ini dengan pergumulan, dengan masalah, dengan sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Biar kita mengambil keputusan tetap untuk menjadi penyembah Tuhan. Yang mengatakan amin. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan penyembahan yang kita boleh naikkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yuk. Sekali lagi buat Tuhan Yesus yang meriah. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu.
Ucapan bibir yang selalu memuliakan nama Tuhan. Hati yang dikuduskan hanya untuk menyenangkan hati. Pikiran dan mata hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Biar ibadah kami pagi ini sungguh membawa perkenanan atas kehidupan kami. Tuhan berkenan buat semua jemaat-Mu. Tuhan berkenan atas gereja-Mu Tuhan yang ada pada Mangan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur hadirat-Mu nyata di tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya pribadi, tadi waktu naik masuk sini, saya terus terang saya terharu ya, karena gak nyangka ya sudah 2,5 tahun ya. Saya ingat sekali terakhir masih ke Pademangan, pas zaman kita sudah mulai agak ya, mulai suruh menyiapkan segala sesuatu ya, kita udah mulai start pakai masker. Waktu saya ibadah di sini, saya masih tadi pada waktu masuk ya pakai hand sanitizer. Saya ingat sekali ya, itu terakhir kesini kita udah mulai harus pakai hand sanitizer. Jadi saya ingat saya melayani di sini itu pas menjelang memang mulai lockdown. Jadi saya ingat sesudah itu lockdown ya. Jadi itu berarti kalau nggak salah itu tanggal 15 Maret Pak ya. Jadi kan kita mulai 22 Maret kita sudah mulai langsung beberapa tempat sudah mulai tutup, tidak menyelenggarakan ibadah. Jadi saya ingat itu, saya bersyukur kalau hari ini kita kembali bisa beribadah di sini. Yang bersuka cita katakan amin. Dan itu layak Tuhan kita puji, kita sembah ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya ingin membagikan pesan Tuhan hari ini dengan tema House of Worship. Tapi mungkin lebih tepatnya kalau dibikin jamak gitu ya, jadi Houses of Worship. Karena House of Worship seringkali punya konotasi sebuah gedung, sebuah tempat gereja, gedung House of Worship. Tapi Tuhan tuh taruh di hati saya tentang houses, rumah-rumah. Bagaimana setiap rumah, setiap keluarga, di dalamnya ada penyembahan bagi Tuhan. Dan saya percaya itu adalah kunci berkat Tuhan bagi keluarga. Worship adalah kunci berkat Tuhan atas keluarga. Dan saya berdoa kita bukan sekedar menjadi umat yang suka menyembah, tapi saya berdoa kita juga adalah keluarga yang suka menyembah Tuhan. Yang mau, yang rindu katakan amin. Sebelum saya teruskan, saya mau mengingatkan kita tentang value. Value itu nilai. Sebuah komunitas, keluarga, gereja Tuhan punya nilai-nilai yang kita pegang.
nilai-nilai yang kita sungguh-sungguh pahami bersama dan kejar. Yang pertama, ya tentu saya supaya mudahnya kita pakai singkatan life. Yang pertama itu huruf L dari kata love. Katakan sama-sama love. Love itu kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lalu mengasihi sesama. Tapi dimulai dari mengasihi Tuhan. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu dulu yang terutama. Lalu hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi love itu adalah dasar kita semua. Nah, sebetulnya mengasihi Tuhan itu kepada Dia yang kita kasih. Itu apa bentuknya? Bentuk ekspresi daripada menyatakan kasih kepada Tuhan, itulah yang kita sebut worship atau penyembahan. Jadi kunci pertama dari value kita sebetulnya itu berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, suka menyembah Tuhan, percaya kita juga akan mengasihi sesama, mengasihi jiwa-jiwa. Lalu prinsip yang kedua yang kita pegang, nilai yang kedua adalah I atau integrity. Katakan sama-sama integrity. Hidup yang punya integritas adalah hidup yang jujur, benar, ya. Hidup yang memiliki karakter rohani yang betul yang dari Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya intim dengan Tuhan, perlahan tapi pasti dia akan memiliki karakter seperti Kristus. Karena itu sekali lagi kuncinya yang pertama yaitu L. Itu akan melahirkan orang-orang yang punya integritas. Dan yang ketiga, nilai yang kita pegang bersama adalah F, itu family. Ya, family, keluarga. Tapi sekali lagi, ini ada urutannya. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, nanti kita akan menjadi orang-orang yang punya integritas. Kalau kita hidup itu punya integritas, percayalah, keluarganya pasti sehat. Karena baik suami maupun istri, itu hidupnya berkenan sama Tuhan. Ya, nggak melakukan hal-hal yang disembunyikan, nggak saling berbohong, tidak. Orang punya integritas, dia dapat perkenan Tuhan. Keluarganya juga diberkati. Sebab Alkitab berkata keluarga orang benar diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau keluarga sudah berkati, nilai yang keempat yang kita pegang bersama adalah excellent. Katakan sama-sama excellent. Excellent adalah kemampuan kita melakukan yang terbaik dalam segala hal. Dan orang menilai apa yang kita lakukan itu sungguh baik. Jadi excellent dalam pandangan bukan hanya penilaian diri kita, tapi orang lain menilai itu. Saudara, tentu ini adalah kasih karunia Tuhan. Kembali dari atas, kalau kita mengasihi Tuhan, suka menyembah, maka itu berdampak kepada hidup yang punya integritas. Hidup kudus, jujur, hidup benar. Nah, orang-orang yang punya integritas ini yang bisa membangun keluarganya benar. Nah, orang-orang yang memiliki keluarga yang benar, hidupnya ditopang untuk semakin excellent. Kenapa banyak orang di tempat kerja, kerjanya juga nggak beres, ya, apa jadi pegang terlalu kacau. Perhatikan hidup, pasti ada yang nggak beres dalam hidup. Integritasnya pasti nggak beres. Mungkin juga perlu dicek keluarganya. Ada orang yang nggak produktif di kantor karena stres, dia pulang ribut, keluarga lagi masalah, cekcok apa segala macam. Perhatikan, kalau sudah punya karyawan atau rekan kerja, kalau lagi masalah, keluarganya pasti ada urusan kerja dengan nggak beres. Karena itu saya percaya, kalau kita lakukan ini dalam urutan yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang excellent di muka bumi. Saya berdoa kita jadi jemaat yang demikian. Hari ini saya ingin menekankan kepada 2 poin dari mengasihi Tuhan, loving God. Maka kita juga akan menjadi keluarga-keluarga yang menyembah. Bukan cuma pribadi, tapi keluarga yang menyembah. Kita ingin membangun keluarga yang sehat, keluarga yang berkemenangan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang rindu keluarganya diberkati dan diselamatkan Tuhan. Oh, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita tadi, kita nyanyikan lagi. Aku
percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya ingat gereja kita ini, gereja di bawah pembinaan Bapak Rohani kita Pak Tungku, itu dibangun dengan satu DNA. Dan DNA-nya adalah doa pujian penyembahan atau pemulihan pondok dakwah. Kuncinya adalah pujian penyembahan. Nah, saya mau mengajak kita, coba kita renungkan sama-sama apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang penyembahan atau worship. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita baca sama-sama yuk seperti di layar. Kalau sudah bisa membacanya, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, barang siapa menyembah Bapa, dia harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Ini inti penyembahan sesungguhnya apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Saudara, menyembah itu seringkali orang banyak salah. Saya katakan istilahnya, orang banyak punya anggapan yang keliru tentang worship. Ya. Orang banyak keliru. Dipikirnya kalau kita sudah menyanyikan lagu-lagu rohani, oh itu worship. Worship itu bukan sekedar menyanyikan lagu rohani. Nah, kita harus menyadari sama-sama, apa sih worship atau penyembahan yang sesungguhnya? Worship adalah cara kita bergaul dengan Tuhan. Worship adalah ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Kita kalau bergaul pasti punya cara bergaul. Orang tua seumuran, cara gaulnya beda sama anak-anak muda, ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, bahasa gaulnya aja beda. Ya, saya seringkali dengar istilah-istilah anak sekarang yang saya bingung, ini apa maksudnya? Apa gitu. Bisa satu kata yang ternyata singkatan gitu. Jadi saudara, untuk bergaul, orang berkomunikasi satu dengan yang lain dan punya cara untuk berkomunikasi. Anak-anak kecil juga punya cara gaul. Bahkan orang yang punya disabilitas, contoh orang yang tunarungu atau tunawicara, itu juga punya cara bicara dengan bahasa isyarat. Demikianlah saudara, itu yang namanya cara bergaul. Kita mau bergaul dengan Allah yang besar, yang maha besar dan kudus. Bagaimana? Tapi puji Tuhan, Dia memberikan kita kasih karunia, yaitu melalui penyembahan, worship. Menyembah Dia, menyatakan pujian, pengagungan, kebesaran. Penyembahan itu mengagungkan Tuhan dari hati kita. Makanya itu penyembahan itu mengandung unsur ada rasa hormatnya. Ya. Orang tuh mengagungkan Dia raja segala raja, tapi Dia juga mengasihi. Dia juga menjadi begitu dekat dengan kita sehingga kita bisa menyatakan kasih. Ya. Saudara, penyembahan itu begitu dalam. Ada orang yang berpikir, oh worship itu kan kayak sama teman, ya kayak kita menyatakan kasih sama kekasih kita. Oh, I love you, I love you, I love you, I love you Jesus. Kita menyatakan kasih. Saya mau katakan ini nggak salah, ini nggak dosa. Kalau itu keluar dari hati kita, itu pasti menyenangkan Tuhan. Tapi jangan lupa, unsur penyembahan itu bukan cuma
dalam kaitan keintiman, tapi ada penghormatan. Makanya kedewasaan penyembahan kita itu nanti akan terukur di situ. Ada orang senang, wah worship itu kan nyatakan kasih. Wah kita seperti kayak sepasang kekasih sama Tuhan. Apalagi banyak orang beranggapan begini, oh kan itu ada lagunya tuh. I am a friend of God, I am a friend of God. Oh Tuhan itu my bestie. Wah itu bahasa zaman sekarang. Wah Tuhan itu kan bestie. Tuhan itu kan my best friend. My best friend tahu lah, ngerti lah gua. Hai sohib, wah, tunggu dulu saudara. Dia raja, segala raja maha besar. Memang dia bisa menjadi sahabat kita. Tapi sikap kita harus sekali lagi dalam kaitan worship, penyembahan. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Karena itu Tuhan tuh memberikan rambu-rambu dalam kita menyembah. Kita menyembah Dia, ada sikap hormat, ya, untuk menunjukkan kita sepenuh hati. Nah dalam ibadah kita juga belajar bagaimana penyembahan. Nah tadi saya katakan worship adalah cara kita bergaul dengan Tuhan. Sekedar menyanyi itu kita belum menunjukkan bahwa kita benar-benar menyembah. Tapi penyembahan sekali lagi adalah pergaulan. Kehidupan kita sebagai penyembah Tuhan itu justru berlangsung, bukan sekedar pada waktu hari Minggu kita worship ibadah, tapi akan berlanjut ketika kita keluar dari tempat ini. Berlanjut waktu kita di rumah sama keluarga. Itu namanya pergaulan. Kan kita namanya bergaul bukan cuma antar jika seminggu sekali aja. Ya di gereja udah nyapa Tuhan, habis itu udah ntar tunggu gereja lagi minggu depan. Itu pun kalau nyempet, wah ini cilaka sebenarnya. Nggak gitu. Tuhan mau penyembahan itu adalah pergaulan. Kalau kita bilang Dia begitu dekat dengan kita, biasanya sama orang yang paling dekat sama kita, kita paling banyak curhat, betul? Paling banyak ngobrol, paling banyak berkomunikasi. Nah gimana kita sama Tuhan? Adakah kita punya waktu doa? Adakah kita suka baca Alkitab? Baca firman-Nya Tuhan, biarin Tuhan yang ngomong sama kita. Nah sediakan itu. Nanti lihat, kalau kita lakukan itu dalam rumah kita, pasti berbeda situasi. Kita akan rasakan perubahan dalam hidup kita. Saudara, worship itu bukan sekedar nyanyian, tapi suatu ungkapan hati. Hanya Tuhan yang mengerti. Kalau boleh saya tambahkan, Tuhan mengerti apa yang diungkapkan dari hati kita. Jadi kadang-kadang kita tuh mau nyanyi, gak ada kata-kata, gak ada suara, tapi dari dalam hati kita sungguh mengagungkan Tuhan, sungguh bersyukur. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Justru sebaliknya, kalau orang yang ngomong balik, oh thank you Tuhan, orang puji, oh iya thanks God, tapi nggak dari hati, cuma basa-basi sama orang. Ya thanks God lah, ini mah dari Tuhan ya. Wah iya memang gua hoki, salah udah. Nggak gitu. Orang tulus tuh dari hati ngomong sama Tuhan. Karena itu sudah dikasih Tuhan setiap kita. Ayo, Tuhan mau kita itu menjadi penyembah, bukan sekedar menyanyikan lagu rohani. Bangun keluarga kita menjadi keluarga yang suka menyembah. Saudaraku, saya mau bagikan dalam kaitan ini. Penyembahan itu bukan sekedar nyanyian, tapi suatu ungkapan hati. Penyembahan itu Tuhan mengerti. Yang tidak dimengerti manusia, Tuhan mengerti. Cara berkomunikasi tadi saya katakan, cara kita menyembah Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali ke ayat tadi. Artinya, kalau kita mau bergaul sama Tuhan tadi, kita harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Kebenaran itu artinya kita nih menjaga hidup kita ini benar. Kita ini orang benar. Ayo jaga hidup kita benar supaya kita berkenan. Dosa akan menghalangi penyembahan kita. Kita patut sadari.
Jadi kita jaga. Makanya kalau datang ibadah, jangan menyimpan dosa. Tuhan ampuni saya, kalau saya salah ampuni. Tiap hari waktu kita datang berdoa nyembah Tuhan, sadari Tuhan ampuni kalau saya salah. Kalau diingatkan Roh Kudus pelanggaran apapun, bereskan. Supaya apa? Tidak ada penghalang bagi penyembahan kita. Itu kebenaran. Tapi penyembahan juga dalam roh, dipimpin Roh Kudus. Tapi juga saya mau katakan, bentuk penyembahan yang paling simpel, tapi Tuhan mengerti, itu adalah menyembah dalam bahasa roh. Menyembah dalam roh. Saya mau katakan sekali lagi, penyembahan yang paling simpel, paling sederhana, itu adalah menyembah dalam roh. Lebih spesifik lagi saya mengatakan menyembah dalam bahasa roh. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, tanda awal dia berbahasa roh. Sebetulnya apa yang sedang lahir dalam dirinya? Iman. Nah saudara, saya akan masuk dalam sebuah cara pergaulan yang manusia gak bisa mengerti. Waktu kita nyembah Bora, Pasyakara, Labaya, Hindara, Namata, Korea, Labaya, Labala, orang bingung mau ngomong apa. Ya memang manusia gak ngerti, cuma Tuhan yang ngerti. Itu dia. Karena itu seringkali manusia menolak. Dan manusia menolak kenapa? Karena dia terlalu mudah dan gak masuk akal. Rasul Paulus berkata begini, kalau aku menyanyi dengan rohku, aku menyanyi juga dengan akal budiku. Kalau aku sedang menyanyi dengan rohku, akal budiku gak ikut nyanyi. Kalau aku sedang berdoa dengan rohku, akal budiku gak turut berdoa. Memang gak nyambung, gak masuk di akalnya. Dia kalau nyanyi dalam bahasa roh, gak ngerti. Ada orang yang berdebat, yang berkata gini, itu kalau bahasa roh harus diterjemahkan, ada ayatnya, harus ada yang menerjemahkan. Saya mau luruskan dulu pengertian ini. Yang harus diterjemahkan adalah pesan Tuhan kepada jemaat. Makanya Rasul Paulus berkata gini, kalau aku berbicara di antara jemaat Tuhan, maka akan berkata-kata dengan bahasa manusia, dengan nubuatan, aku nyampaikan. Supaya mereka ngerti. Kalau aku berkata-kata dalam bahasa roh kepada jemaat, nanti akan ada yang punya karunia menerjemahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong sama kita. Nanti Tuhan menaruh kepada seseorang karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak perlu diterjemahin. Nah ini ya, seringkali orang itu gereja bahasa roh. Sesat tuh, itu sesat. Kan itu mesti diterjemahin. Saya beritahu, saya juga dulu kayak gitu. Saya dulu ngomong tentang bahasa roh sesat tuh. Tapi setelah saya ngalami sih itu, saya baru sadar, beda keintimannya kita dengan Tuhan. Seperti orang bodoh tadi itu, penyembahan yang paling sederhana, sebuah cara bergaul yang paling sederhana, hanya Tuhan yang mengerti. Itu worship. Alkitab berkata begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan puji-pujian. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan. Dan Tuhan Yesus memberikan pengertian itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Dari mulut bayi-bayi, anak-anak menyusu. Setelah saya itu bayangkan, kalau anak bayi menyusu belum bisa ngomong. Mau muji bagaimana? Nggak bisa. Tapi itu sebuah gambaran supaya kita mengerti. Sama seperti anak bayi. Anak bayi kalau ngomong kan apa paling juga apa nangis. Tapi kalau kita lihat orang tua bisa tahu. Nanti dia orang tua juga, wah ini sih udah lapar nih, udah mesti minum susu nih. Udah, ntar lagi tiba-tiba wah, salah-salah ini udah buang kotoran nih. Nah, diperiksa. Oh, ini sama. Tapi orang tua ngerti, orang tua tuh ngerti. Tahu. Ntar si bayi, wah,
Apa nih? Salah saya digigit nyamuk. Cari, bener digigit nyamuk. Kok tahu orang tua? Nanti oiknya sama nih. Wah, salah-salah ini udah gak beres nih. Kalau oiknya panjang tuh gak berhenti-berhenti, wah sakit nih. Periksa badannya. Saudara, bahasanya sama. Kadang-kadang saya kalau di sosial media suka ada yang mengecek. Wah, apa itu? Saya senang sih Pak Weler nyembah sama kita. Tapi saya nggak suka kalau ada laba-laba. Ada orang ngecek itu, saya nggak peduli. Nanti juga Tuhan akan kasih pengertian. Saudara dikasih Tuhan, kadang kita juga harus seperti itu. Saya mau katakan ini, kenapa saya sering bagikan sama jemaat. Ini penyembahan yang paling sederhana. Saking sederhananya, orang menganggap, itu apa itu. Saudara, ayo. Bahkan kepada penyembahan yang paling sederhana pun, saya mau kita menyembah Tuhan. Amin. Dan ada F. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Penyembahan kita dalam roh dan dalam kebenaran. Kita menyembah Bapa dalam roh, dalam kesederhanaan. Nggak apa-apa orang nggak, Pak saya cuma belajar di gereja menyembah orang apa ya. Tapi kuncinya cuma satu. Hati kita terpaut kepada Tuhan. Waktu itu yang sudah pikirkan cuma satu. Cuma kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Cuma itu aja. Selebihnya sudah berbahasa roh. Percayalah, sudah jangan pikir bahwa itu sesat. Ketika Tuhan mengajar saya tentang penyembahan, Tuhan itu justru mengajar saya melalui anak kecil yang bisu. Bisu tuli. Kalau sudah pernah dengar kesaksian saya, ada yang Allah. Saya pikir bahasa roh, mana ini bisu tuli. Dia gak bisa nyanyi seperti anak-anak kecil yang lain. Suaranya fals total. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, penyembahan anak ini, inilah yang berkenan kepadaku. Wah, situ saya terpelak. Tuhan berkata, kalau aku berkenan kepadamu, itu bukan karena suaramu yang bagus, itu bukan karena musik yang kamu mainkan. Kalau aku berkenan padamu, karena aku lihat hatimu. Itu penyembahan. Penyembahan. Orang yang paling bodoh sekalipun gak bisa nyanyi, sudah bisa nyembah. Katakan amin. Karena itu gak ada alasan gak bisa nyembah. Pak, keluarga saya gak bisa nyembah Tuhan. Gak mungkin. Semua kita bisa menyembah Tuhan. Sampai sini mengerti, katakan amin. Pak, tapi kami pengen di rumah juga bisa nyanyi. Yes, bisa. Sangat bisa, apalagi zaman now. Kalau zaman dulu aja masih bisa akapela, sudah. Zaman sekarang sudah bisa tinggal buka YouTube, sudah bisa nyembah sama saya kok. Amin. Ya, ada berapa banyak yang suka ikut worship with William? Oh, udah ada banyak ya. Tapi baru nggak sampai 10%. Ya. Jadi kalau sudah buka itu, buka aja coba worship with William. Ini bukan promosi enggak. Saya ngajak sudah worship. Nanti di rumah buka. Karena itu selama setengah jam lebih lah. Saya ngajak, di situ udah ada penyembahannya. Di situ udah ada firman-nya, saya sampaikan firman. Ada kesaksiannya. Dikemas dengan singkat. Banyak orang, ribuan orang diberkati Tuhan. Orang di luar mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Saya doa orang di Amerika disembuhin. Tiba-tiba kesaksian orang dari New Zealand, kesaksian orang dari Australia, kesaksian orang dari Taiwan, mengalami healing. Karena ikutin program menyembah. Saudara percayalah, kalau ada penyembah di rumahmu, atmosfer pasti berubah. Saudara, saya teruskan.
Ketika kita menyembah, penyembahan itu akan membawa namanya perubahan. Akan terjadi perubahan. Perubahan kepada apa? Yang pertama itu penyembahan akan mengubah hati kita terlebih dahulu. Katakan amin. Hati kita berubah. Coba kita menyembah Tuhan. Kalau tadinya panas hati, tadinya kecewa, iri hati, tadinya depresi, nanti hati kita berubah. Worship membawa perubahan, mengubah atmosfer dalam rumah kita. Worship juga mengubah hati yang keras. Tadinya keras, marah, bener aja sendiri, suami yang keras, istri yang juga gak mau kalah, anak-anak yang keras kepala, gak bisa diomongin. Mulai bangun penyembahan di rumah. Sediakan waktu untuk worship. Sediakan. Sedikit mungkin, saudara mungkin, Pak, kami keluarga sibuk ini. 5 menit pun sudah bisa nyembah sama doa. Percaya, itu sangat powerful. Alkitab nggak pernah memberitahukan kalau penyembahan itu minimal 1 jam. Nggak ada ayatnya. Pak, saya cuma di rumah kumpul. Kalau udah mau berangkat kerja, udah mau anak-anak mau sekolah, kumpul sama-sama, doa, cuma nyembah sebentar. Kadang-kadang nggak bisa nyanyi. Nah, di situ sudah coba nyembah. Orang asyakaralah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Doain anak-anak, percayalah. Apa yang kita lakukan membuat keluarga kita diberkati Tuhan. Lakukan penyembahan itu di rumah. Mulai, kapan mulai? Mulai hari ini. Jangan tunda. Bangun keluarga menjadi houses of worship. Nanti sudah lihat apa yang Tuhan janjikan. Worship akan memberikan yang namanya perkenanan Tuhan. Worship akan memberikan perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan itu yang pertama menempatkan Tuhan berdaulat atas keluarga kita. Alkitab berkata Tuhan itu bersemayam di atas penyembahan kita. Artinya, kalau keluarga itu nyembah, kita jadikan Tuhan itu raja atas keluarga kita. Tuhan berkuasa atas keluarga kita. Worship itu membuka tingkap langit untuk berkat Tuhan. Kalau kita suka menyembah, percayalah, tingkap-tingkap langit itu Tuhan buka. Penyembahan itu kita seperti naik ke atas dan menghancurkan atap tembaga yang menghalangi berkat Tuhan. Nanti itu akan dibuat keropos, terbukalah blessing dari surga untuk kita. Perkenanan Tuhan apa lagi? Worship itu akan membuat pagar perlindungan bagi keluarga kita. Keluarga yang suka menyembah, nanti ada pagar perlindungan Tuhan. Alkitab berkata malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita keluarga yang dibawa banyak menyembah, berharap, bergantung sama Tuhan, beda nanti saudara, percaya. Worship membuka jalan bagi jawaban doa. Ketika suami istri, orang tua anak-anak sepakat, Tuhan, anak saya melanjutkan sekolah Tuhan, biayanya nggak cukup, Tuhan tolong buka pintu berkat. Percayalah, ketika engkau mulai berseru sama Tuhan, sepakat keluarga, bawa anak-anak juga sekalian ikut nyembah. Saya boleh bersaksi kalau saya ada berdiri hari ini di tempat ini, itu karena saya waktu kecil orang tua saya setia doain saya. Apakah saya pernah nakal? Pernah. Ada masa-masa nakal, tapi nggak bisa jauh. Tetap akan dibawa lagi sama Tuhan. Dijaring lagi, enggak, kamu tuh di sini, kamu tuh sudah ada dalam panggilan. Aku harus jawab doa orang tuamu. Itu Tuhan begitu. Saya ingat kalau saya masih kecil, ya, ayah saya ini seorang pelaut. Jarang, ya sebulan itu mungkin separuh waktu ada di rumah. Pergi kembali, cuman kembali 2-3 hari, pergi lagi 5 hari, kembali. Itu dia tidak mau ambil luar negeri karena dia mau di dalam negeri supaya dia bisa sering pulang gitu. Saudara, dia orang yang takut dengan Tuhan. Setiap kali dia pulang, udah pasti tradisi itu harus berlangsung. Kami biasa jam 5 pagi, setengah 6, udah dibangunin, dipaksa bangunin. Karena zaman dulu kita sekolah jam 7. Setengah 6 bangun, doa, habis itu mandi, semua giliran, sarapan, terus berangkat sekolah. Jadi setengah 6 paling nggak kita udah bangun.
paksa mau ngantuk gitu. Saya ingat masih kecil-kecil. Kalau kita tidur seringkali malam-malam, saya sekamar bisa berdua kakak saya, 3. Nanti dengar suara, api datang. Tidur, pura-pura tidur. Kenapa? Karena api malam-malam datang kamu. Tumpang tangan satu-satu. Dengeran mulutnya berbisik-bisik. Udah. Saya beritahu saudara, apa yang dia lakukan waktu itu? Itulah yang dijawab Tuhan. Sampai hari ini saya berada. Keluarga yang menyembah akan menghasilkan generasi penyembah. Generasi apa yang sudah harapkan? Anak-anak muda yang sekarang hadir. Atau generasi yang sekarang anak-anak masih kecil-kecil. Dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, di mana kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita berada. Kalau nggak hari ini, bangun penyembahan di rumah-rumah. Nanti kita akan lihat generasi kita menjadi generasi yang suka menyembah. Mau mereka ada di mana? Waduh, kena pergaulan ini. Percayalah, kalau yang suka menyembah dilindungi oleh Tuhan. Ada proteksi. Wah, saya takut anak saya sekolah. Tuhan pilih sekolah yang benar supaya anak saya jadi. Nanti Tuhan tuntun, percayalah. Wah, tuh sekolah bagus, kenapa anak saya nggak diterima situ? Wah, Tuhan berapa? Tiba-tiba kenapa terima di sini? Percayalah, pasti ada rencana Tuhan. Jadi nggak usah stres itu Tuhan, nggak usah. Wah, gue nggak boleh kalah kan? Mungkin Tuhan justru hindari jangan ke sana, karena kalau ke sana anakmu nanti bisa bahaya. Itu cara Tuhan. Tapi sekali lagi keluarga yang menyembah mendapatkan proteksi ilahi, dilindungi. Ada anak-anak muda di sini, mulai menyembah, banyak penyembahan. Di gadget kita, kalau buka gadget pagi-pagi, udah jangan main game dulu. Pagi-pagi jangan meninggal. Pagi-pagi buka worship atau dengar firman. Karena itu akan membawa perubahan. Ikut nyanyi, juga jangan dengar doang, ikut nyanyi. Mau fales nggak fales. Saya hari-hari itu mengkampanyekan, ayo bangun rumah-rumah penyembahan, houses of worship. Kalau di rumah kita ada penyembahan, kita akan menyiapkan generasi ke depan. Dalam rumah kita ada penyembahan, tapi juga penyembahan membuka tingkat-tingkat langit supaya keluarga-keluarga diberkati. Saya tahu masa-masa di depan ini, saya beritahu saudara, keadaan dunia nggak lebih baik. Keadaan dunia nggak lebih baik. Semua orang lagi ketakutan sekarang. Perang belum usai, itu mengganggu, menimbulkan krisis energi. Di beberapa negara sudah mengalami krisis energi. Di Indonesia juga sudah mulai. Harga bahan bakar melambung. Krisis energi mengalami krisis transportasi. Akibatnya apa? Krisis pangan. Harga-harga makan jadi lonjak naik, semua harga-harga naik. Kalau sudah terjadi krisis pangan dan terjadi krisis ekonomi, itu ketakutan yang sedang dihadapi. Pemerintah sekarang sedang berusaha untuk menjaga supaya tidak terjadi krisis ekonomi. Berusaha dijaga. Subsidi jalan terus, tapi berat. Mau sampai kapan? Berapa kuat? Kalau sampai krisis ekonomi terjadi, biasanya setelah itu berlanjut ke namanya krisis sosial. Ini yang terjadi penjarahan lah, bisa waduh kejahatan mana-mana. Karena orang kelaparan, orang butuh. Kalau ini terjadi, kita tidak mengharapkan itu. Karena itu saya selalu menggerakkan gereja kita, termasuk gereja kita di sini di Pademangan, untuk kita bergerak, doa keliling dalam penyembahan supaya kita menjaga negeri, menjaga kota. Dan saya percaya kalau rumah-rumah ada penyembahan, bahkan di masa yang sukar sekalipun, keluarga kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itu pilihan kita. Kita mau menarik perkenanan Tuhan atau membiarkan kehidupan kita terhanyut dengan keadaan dunia sekarang. Saya tidak mau. Saya rindu keluarga kita jadi keluarga yang menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin? Ayo kita bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
untuk menyenangkan hatimu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami telah mendengarkan perkataan firman. Hamba berdoa, bangkit keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan. Biar mesbah-mesbah penyembahan ada di rumah kami, untuk kami memuji-muji dan menyembah-Mu selalu. Terima kasih. Biarlah dalam ibadah kami hari ini, semua perjanjian firman-Mu itu juga dimeteraikan, termeterai melalui perjamuan kudus yang sebentar kami akan lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami mesti diberikan kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan roti dan anggur perjamuan yang tadi sudah kita terima pada waktu masuk ruangan ini. Puji Tuhan, roti dan anggur perjamuan kudus perjamuan ini sangat indah. Kita juga pilih secara random. Jadi kalau ada ayat tertulis di roti itu nggak pernah kebetulan ada di tangan saudara. Baca sejenak sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Alkitab berkata setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selalu mengingat akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus, menanggung segala dosa pelanggaran kita. Aku berkatakan berkat Tuhan mengalir melalui perjamuan kudus. Turun buat setiap kali. Tuhan mengurapi kami. Layakkan semua anak-anak, kuduskan hati kami, supaya kami layak menerima berkat perjamuan kudus yang sempurna. Aku berkatakan kelepasan pemulihan dalam nama Yesus. Tuhan ingatkan untuk kita lakukan dengan iman. Sekarang ada roti di tangan kanan kita. Kita iman, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sudah dikasih Tuhan, dengan iman kita juga percaya cawan ini yang berisi anggur ini bukan sekedar anggur, tapi dengan iman kita percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan perjamuan, cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Satu tangan yang lain taruh di dada. Tuhan, setiap kami punya permohonan dalam hidup kami. Setiap anak-anak punya permohonan. Sekarang angkat naikkan permohonan masing-masing. Untuk keluarga, permohonan untuk pekerjaan, usaha, permohonan untuk anak-anak, permohonan untuk orang tua, permohonan untuk kesehatan, permohonan untuk setiap kebutuhan finansial di bulan Juli ini, bahkan bulan-bulan ke depan. Permohonan untuk kesehatan, keadaan fisik. Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus ada kuasa mengalir, kuasa membawa kesembuhan dan pemulihan buat kami. Kau jawab setiap doa yang dinaikkan pada pagi ini. Setiap permohonan pribadi anak-anak menaikkan, Tuhan mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya kasih dan kuasa membawa pemulihan dan kesembuhan. Jadikan kami keluarga yang menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan menjadi bahasa kami bergaul dengan Tuhan, membawa keluarga kami semua kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.